Ada satu mobil balap yang bisa bikin pengendaranya patah tulang tanpa tabrakan. Loh, mobil apa memang? Kalian nggak akan nyangka, karena mobil balap ini buatan Toyota. Pada tahun 1990-an, Toyota pernah membuat sebuah mobil balap yang mendominasi balapan. Sampai-sampai pabrikan lain itu mundur dari kejuaraan. Ialah Toyota Eagle MK3. MK3 dibuat oleh All American Racer untuk mengikuti ajang IMSA GTP di tahun 91. Ia memenangkan 21 dari total 27 balapan yang diikuti, alias mendominasi. Mobil ini dibuat oleh dua orang pensiunan engineering dan desainer, yaitu John Ward yang berfokus pada sasis dan aspek mekanikal termasuk pengembangan mesin dan transmisi kompleksnya, serta Hiro Fujimori yang bertanggung jawab untuk membuat aerodinamika dan bentuk dari mobil itu sendiri. Keduanya sama-sama penting dan saling melengkapi. Proyek ini bernama WFO 91 yang berarti Ward Fujimori Other 1991. MK3 adalah pengembangan dari Eagle MK2 yang sepenuhnya mobil ini dibuat untuk memperbaiki kekurangan yang ada di mobil sebelumnya. Untuk mempelajari bagaimana mobil ini akan menghadapi tekanan angin di sirkuit, mereka membuat model dengan skala 1:5 dari MK3 untuk dites dalam wind tunnel. Kenapa skalanya 1:5? Pastinya dalam meracik bentuk mobil yang punya aerodinamika yang maksimal, nggak cuma buat sekali dua kali aja. Mungkin sudah ada puluhan model yang tercipta hingga akhirnya mendapatkan yang terbaik. Dengan memakai model, tentu dapat menekan biaya. Akurasi skala model ini juga mencapai 100%. Hal ini menyangkut bobot mobil yang sudah disesuaikan dengan skala. Selain itu, bagian interiornya juga dibuat semirip mungkin. Akhirnya, mobil ini memiliki desain yang benar-benar sempurna. Setiap lekukan memiliki fungsi yang membuatnya sangat stabil pada kecepatan tinggi. Turbulensi pada permukaan bodi serta drag yang dihasilkan oleh angin dapat diminimalisir dengan baik. Aerodinamika pada bodi mobil menghasilkan airflow yang mengalir ke belakang dan dapat membantu sayap belakang dalam memberikan efek downforce yang sempurna. Nah, sekarang ngomongin mesin nih. Mobil dengan tampang sangar seperti ini cuma pakai mesin inline 4 silinder dengan kapasitas 2100 cc aja. Dengan kode 503E yang dikembangkan dari mesin 3S GT. Bagi yang belum tahu, 3S GT itu adalah mesin yang dipakai oleh Celica GT4 dan juga Toyota MR2. Tapi 503E ini bukan mesin biasa. Ini mesin spesial yang sengaja dikembangkan oleh Toyota Racing Development atau TRD di California. Untuk mobil Eagle, HF89 atau HF90. Nah, mesin ini dapat menghasilkan tenaga hingga 800 HP loh. Bahkan potensi mesin ini konon bisa tembus 1000 HP. Tergantung berapa bus yang dipakai pada turbocharge-nya. Ia juga dilengkapi dengan intercooler besar yang diletakkan di bagian tengah dengan sangat presisi. Selain itu, TRD menanamkan sistem elektronik pada mesin untuk memanage tenaga yang dihasilkan agar lebih bisa dimaksimalkan. Bayangin, betapa mengerikannya teknologi mobil ini. Ketika Nissan GTP ZX Turbo pakai mesin V6 3000cc, Mazda RX-792P pakai mesin 4 rotor 2600cc, dan Jaguar XJR14 pakai mesin V8 3500cc, Toyota dengan gagah berani menurunkan mesin inline 4 silinder 2100cc, pengembangan dari mesin Celica, dan membantai mereka semua. Ini beneran epic. Sekarang, kita masuk ke bagian yang bikin mobil ini bukan cuma kencang, tapi juga berbahaya. Karena mobil ini benar-benar dibangun sebagai prototipe, so nggak ada tuh yang namanya kenyamanan. Sasisnya full carbon fiber monocoque, super ringan, super kaku, yang pakai suspensi model push-rod dengan setting yang sangat agresif. Steering pun responsif, dengan rem karbon yang sangat pakem. Bobotnya cuma sekitar 832 hingga 914 kg, alias setara dengan Toyota Agya. Sekarang kalian bayangin nih, mesin yang bisa tembus 800-1000 HP dipasang di mobil seberat kurang dari 1 ton.
Power to weight ratio-nya beneran gila. Eagle MK3 terkenal karena desain aerodinamisnya dan menciptakan fenomenal ground effect yang sangat ekstrim pada kecepatan tinggi. Mobil ini dapat menghasilkan downforce yang begitu besar sehingga suspensinya hampir tidak bergerak, saking tertekannya ke aspal. Efeknya, setiap guncangan dari lubang kecil di sirkuit tidak diredam oleh suspensi, melainkan langsung dihantam ke tulang belakang pembalap. Legenda balap Juan Manuel Fangio II pernah bilang, kalau mengendarai mobil ini rasanya seperti dipukul di dalam kaleng. Makanya tadi saya bilang, mobil ini bisa bikin cedera tanpa tabrakan. Bukan karena dia berbahaya secara desain, tapi karena level performa terlalu ekstrim untuk tubuh manusia di era itu. Dominasi yang membuat lawan-lawan pada mundur. Di musim tahun 1992, di ajang IMSA GTP, mobil ini benar-benar menghancurkan kompetisi. Seperti yang saya bilang tadi, dari total 27 balapan yang diikuti sepanjang masa kompetitifnya, ia memenangkan 21 balapan. Ini bukan sekedar dominasi, ini itu lebih ke pembantaian. Pabrikan lain seperti Nissan, Mazda, dan juga Jaguar mulai kelelahan mengejar. Biaya pengembangan makin tinggi dan teknologi makin ekstrim. Dan akhirnya, kelas IMSA GTP sendiri kolaps di pertengahan tahun 90-an karena biaya yang nggak masuk akal. Tapi dari sini, Toyota jadi sangat percaya diri bahwa meskipun mereka terbiasa bikin mobil biasa, tapi saat bikin mobil balap, mereka pun bisa. Nah, saat IMSA berhenti, Toyota fokus ke balapan lemang dan melahirkan mobil balap legenda Toyota lainnya seperti GT1 dan mobil balap WEC Hybrid. Meskipun MK3 tidak mewariskan teknologi mesin secara langsung ke generasi terbaru mobil balap Toyota, tapi MK3 mewariskan kepercayaan diri yang sangat besar. Nggak semua orang tahu bahwa pabrikan mobil komuter seperti Toyota juga bisa bikin mobil balap super dan mendominasi. Kalau video seperti ini menarik minat kalian, silahkan komen di kolom komentar. Artinya di lain kesempatan akan ada beberapa ulasan yang membahas mobil legendaris seperti MK3. Well, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. This is only lap 19 and the Ferrari is in the pits, the number 80 car. Malgrati is in the automobile. They're going after tire repairs on the 99 or the 98 car came in. They're going to put a back end on. Wait a minute, an IMSA official is holding the car up. Now she's letting it go. Looks like it might be a penalty. Here's Mel Kisner in the pit. Last lap of the event. You should be seeing Jeff Brabham snake his way around this course just one more time. And unless something may up Palm Beach. Ladies and gentlemen, the 1990 winner of the Toyota Grand Prix of the Palm Beach is Mr. Jeff Brabham. Brabham taking the checkered flag.